Ada teman-teman yang bertanya kepada kita, apakah sama besarnya sel helm G2 Optimax dengan ink dynamic? Oke, kita akan komparasi kedua helm ini. Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum, balik lagi di channel Problem Store dengan Selvi. Pada kali ini kita akan komparasi helm G2 Optimax dengan ink dynamic ya. Karena ada teman-teman yang bertanya kepada kita, apakah sama besarnya sel helm G2 Optimax dengan ink dynamic ya. Nah, kita mau bahas di sini. Nah, untuk helm ink dynamic ini memang mempunyai dua sel ya. Size M selnya lebih kecil dan size L dan XL selnya lebih besar. Nah, ini kita bawa yang size L ya. Nah, di sini size L. Nah, untuk G2 Optimax ini size-nya L juga. Nah, kalau G2 Optimax ini hanya punya satu sel ya. Mau size M, L, XL itu selnya sama saja ya. Cuma perbedaannya hanya di bagian dalamnya saja. Ya, kalau untuk size M busanya lebih tebal, kalau L agak tipis dan XL lebih tipis lagi ya. Dan itu bisa dipindah-pindah ya, karena memang ada kancingnya dan itu bisa dibersihkan atau dicuci bagian dalamnya. Nah, kita bawain yang size L G2 Optimax dan size L ink dynamic dan bisa kita lihat kedua sel ini besarnya sama ya. Jadi antara G2 Optimax dengan ink dynamic selnya besarnya sama ya, kecuali yang size M untuk ink dynamic selnya lebih kecil. Oke, sudah terjawab ya untuk itu. Nah, sedikit kita akan komparasi ya kedua helm ini. Jika kita tutup nih seperti ini ya kan, mereknya kita tutup, terlihat ya, tidak perbedaannya ya, hampir sama ya kira. Tapi kalau kita buka, nah, baru terlihat banget perbedaannya. Nah, untuk G2 Optimax ini ada kelebihannya dibanding ink dynamic, yaitu sudah double phaser di sini. Nah, untuk G2 Optimax sudah double phaser dan di sini juga otomatis. Tuh. Oke. Sedangkan untuk ink dynamic belum double phaser ya. Belum double phaser. Nah, oke. Kemudian kita bahas bagian eksternal atau selnya ini ya. Di mana aja sih samanya gitu, miripnya. Yang pertama bisa terlihat ya dari spoilernya ini ya. Bentuknya hampir mirip banget ya. Hanya saja untuk bagian di sininya nih ada jaring ya, sepertinya untuk helm G2 Optimax, sedangkan untuk ink dynamic tidak ada ya. Untuk bentuk kesini juga lekukannya juga sama persis ya. Untuk bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan kemudian kita lihat untuk lekukan di sebelah sini juga sama ya. Tuh, sama juga di sini juga lekukannya hampir sama juga. Ya tadi perbedaannya hanya di sini nih. Di sini sudah ada apa? Operasional untuk double phasernya ya. Tuas untuk naik turun sun phasernya. Nah, kemudian kita lihat dari bagian belakang ya. Nah, jika kita lihat bagian belakangnya juga ini hampir sama persis ya. Di sini juga ada sedikit agak lekukannya di sini. Tuh. Standarnya sudah DOT untuk ink dynamic ya, ada SNI dan DOT, sedangkan untuk G2 Optimax ini baru standar SNI. Nah, ini dia. Nah, kita lihat bagian atasnya. Nah, oke, kita lihat bagian atasnya. Nah, untuk bagian atasnya atau ventilasi bagian atas jelas berbeda ya antara G2 dan ink dynamic ya. Nah, untuk G2 ya seperti ini. Nah, sini agak sedikit keras nih. Apakah berfungsi atau tidak? Atau macet? Nah, ini untuk ink dynamic ya, berfungsi ya. Ya, bisa dilihat ya. Perbedaannya
untuk ventilasi bagian atas atau bagian depannya ini. Ya menurut kita nih lebih bagus yang dinamik ya bentuk ventilasinya. Ya, cukup unik juga ya, segitiga ya. Oke, untuk ventilasi bagian belakang ya seperti ini. Hampir-hampir mirip bentuknya. Tuh. Di sini ada lubangnya. Untuk dinamik berwarna hitam ya, glossy, sedangkan untuk G2 Optimax berwarna abu doff ya. Ya, di sini juga terlihat ya, hampir mirip banget lekukannya di sini dan di sini ya. Ya itu kita lihat dari eksternalnya ya, bagian luarnya. Dan kita lihat lagi dari visornya ya. Nah, visornya juga sama persis ya, hampir mirip dari bentuknya. Tuh. Sampai bawah bagian di sini paling bawah ini ada lekukan juga. Sama juga ya G2 Optimax ya. Nah, kemudian kalau untuk dinamik di sini ada tuas penguncinya. Tuh. Nah, begitupun G2 Optimax ya, sama untuk sebelah kiri. Tuh, ada tuas penguncinya. Juga ada seperti apa nih ya, taring ya. Seperti wings. Jadi untuk menjaga ketika helmnya terjatuh tidak mudah terlepas ya. Oke, nah untuk kualitas kacanya, kalau untuk ketebalan sih hampir sama ya. Tapi yang jelas kalau yang dinamik sudah pasti lebih jernih ya, lebih jernih, lebih tebal ya. Di sini sih ada keterangannya untuk yang dinamik sudah scratch resistant, UV protection, impact resistant, dan optical grade material ya. Dan sudah standar SNI dan DOT untuk visornya nih. Dan begitupun untuk G2 Optimax ya. Di sini sih ada keterangan juga hard coating sudah UV protection, sudah scratch resistant ya, anti gores, UV protection, impact resistant, dan grade material optical ya. Nah, untuk logonya di sini G2 ya, seperti ini. Di depan ada. Juga ada di samping kanan dan kiri. Juga ada di bagian belakang. Nah, untuk dinamik logonya hanya 2 ya, bagian depan sini dan di bagian belakang saja. Oke. Nah, untuk berat kedua helm ini hampir sama ya, kita ambil timbangan. Terlebih dahulu nah, untuk ing dinamik beratnya 1255 ya. 1255 ya. 1,2 kg, 255 kg ya. Oke, sekarang kita lihat untuk G2 Optimax. Beratnya 1150. Jadi lebih ringan G2 Optimax ya. Perbedaannya 100 gram ya. Lebih ringan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Ya, ini untuk G2 Optimax ya. Ini busanya lebih empuk ya. Bahannya juga cukup lembut ya. Cuman di bagian sini sih agak sedikit kasar ya bahannya. Nah, jika kita lihat untuk dinamik ya. Nah, ini busanya empuk ya, bahannya juga lembut. Bagian dalamnya bagus ya. Bagian dalam ini cepetnya bagus.
tebal juga. Jadi perbedaannya jelas ya, lebih bagus Ink Dynamic ya dibanding G2 Optimax. Kemudian untuk tali pengikatnya Ink Dynamic sudah microlock ya, bagus banget microlocknya ini. Nah untuk G2 Optimax sama microlock juga ya. Lumayan juga ya, cukup bagus microlocknya. Apakah bisa untuk pengguna kacamata ya, helm ini? Sebenarnya sih bisa saja ya diselipin di sini kacamatanya, tapi memang tidak disediakan gitu ya. Cuman biasanya bisa saja diselipin di sebelah sini. Memang cukup agak susah juga sih ya, soalnya tidak disediakan lubang. Biasanya kan ada lubang bagian atas sini ya untuk menggunakan kacamata. Dan kedua helm ini juga belum disediakan ready intercom ya. Tapi sebenarnya bisa saja sih dimodifikasi sendiri untuk memasang intercom ya. Nah untuk busa-busa ini bisa dilepas ya semuanya ya, sama saja ya untuk kedua helm ini ya, bisa dilepas karena memang semua helm itu sebenarnya busa-busanya bisa dilepas ya, karena untuk mudah pada proses pembersihannya gitu. Bisa dilepas semua gitu. Bisa dilepas ya. Nah untuk G2 Optimax ini lubangnya cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya lubang anginnya ya, jika udara masuk ke sini. Nah untuk padnya ya seperti ini ya, untuk G2 Optimax. Nah untuk busa pipi ya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam untuk Ink Dynamic ya. Sama ini juga bisa dilepas ya semuanya ya, bisa dilepas ini, bisa dilepas, jadi tinggal ditarik aja pad dan kakinya bisa dilepas ya. Ini ya, ini tinggal tarik aja gitu. Oke. Nah, ini untuk daleman Ink Dynamic ya. Ini cukup tebal ya bagian sininya. Bagus ya. Ini untuk busa pipinya. Nah, untuk bagian lubangnya, loh kok tidak terlihat bagian lubangnya, dia tertutup ya. Oh, lubangnya kok tertutup ya untuk Ink Dynamic ya, bisa dilihat teman-teman, ini tertutup bahan ya, jadi ventilasinya kalau begitu berfungsi tidak ini ya. Tuh. Nah untuk Ink Dynamic ya, untuk lubang angin bagian dalamnya ini udah terlihat ya, mendingan dibuka aja ini. Tuh. Dibuka ya. Nah di sini bisa terlihat nih ada lubang anginnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tuh. Mendingan dibuka aja, nggak apa-apa sih ya. Sekedar informasi ya kepada teman-teman yang belum tahu bahwa ukuran size atau size helm itu dilihat dari bagian dalamnya saja atau dari busanya aja. Untuk size M, L, XL itu perbedaannya hanya di tebal dan tipisnya aja. Jadi kalau size M busanya lebih tebal, size L agak tipis, dan size XL lebih tipis lagi ya. Untuk bagian tadi busa pipinya dan ininya ya, cheek padnya ya. Nah untuk Ink Dynamic ini juga seperti itu. Untuk yang size L dan XL
ini satu sel, ya kan? Bedanya di sini untuk SL lebih tipis lagi. Nah, ini L seperti ini ya. Nah, hanya saja memang ink dinamik ini untuk size M-nya, selnya lebih kecil, atau batoknya ini lebih kecil. Dan ini hanya ada di helm ink dinamik ya. Hanya punya yang punya 2 sel hanya ink dinamik ya. Ya, setahu saya selama ini untuk merek-merek lainnya gitu kan, atau tipe yang lainnya tidak ada yang mempunyai 2 sel ya. Mungkin hanya perbedaannya di busa styrofoamnya ini lebih tipis ya, seperti NHK S1 GB Pro katanya ada size S ya kan, size M. Nah, busa styrofoam ini lebih tebal gitu ya dibandingnya size L dan XL. Sedangkan untuk selnya itu sama saja gitu besarnya gitu. Untuk helm-helm yang mahal sekalipun ya, itu mungkin hanya 1-2 ya yang punya 2 sel ya. Tapi rata-rata itu hanya 1 sel saja gitu. Ya, itu menurut kita ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu untuk jenis apa aja, merek apa aja yang mempunyai 2 sel, bisa tulis di komentar ya. Oke, kita langsung pasang saja ya cheek padnya dan busa pipinya. Ya, sudah terpasang bagian dalamnya. Oke, sekarang kita mau fitting ya. Kita pakai jaket dulu. Oke, langsung saja kita mau fitting ya helm ini. Tapi memang helm ini size-nya L ya. Nah, kalau biasa yang kita pakai ini size M ya. Tapi tidak mengapa, kita mau cobain ya perbedaannya rasanya seperti apa dari kedua helm ini. Kita mulai dari D2 ya. Ini untuk G2 Optimax ya. Yang pasti busa bagian pipinya karena ini size L masih longgar ya, masih ada selah di sininya. Tapi untuk bagian atas gitu dan belakang sih pas gitu, hanya di bagian pipinya saja gitu. Ya, terlihat ya untuk size L ini ya, yang selnya lebih besar. Lihat ya, selnya lebih besar ya, karena untuk helm yang dinamik yang size M ini selnya lebih kecil. Nah, untuk size L dan XL ini lebih besar ya, terlihat ya. Ini double visornya, sun visornya. Oh enggak, density-nya kurang ke bawah sedikit sih ini untuk sun visornya. Kacanya juga kurang jernih ya. Dan helmnya ringan, dipakainya nyaman juga kok, enak juga, apalagi kalau misalnya ini pas ya size M. Oke. Sekarang kita coba yang dinamik. Ini size L juga ya. Nah, untuk dinamik ini lebih dalam ya, lebih dalam. Memang ini size L juga, masih ada celah ya di bagian pipinya. Ini terlihat agak sedikit lebar ya bagian sininya. Dipakainya lebih dalam, lebih nyaman ya ini dinamik ini. Ya, terlihat besar ya selnya ya untuk size L dan XL ini yang dinamik. Kalau yang size M kan lebih kecil ya, jadi untuk yang berbadan kecil ya
Ya cocoknya size M ya, jadi terlihat pas ya, tidak terlihat toge. Oke, saya rasa cukup ya komparasi dan melihat ya perbedaan sel dari helm G2 Optimax dan Ink Dynamic ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga kalian semua bertambah rezekinya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.